Halo Sobat Potek, sekarang aku lagi ada di rumah sendiri. Jadi nggak sempat kemana-mana. Jadi episode kali ini aku mau coba untuk kasih pilihan ke teman-teman untuk tanaman-tanaman yang harganya terjangkau. Terus mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru mau mulai bercocok tanam. Oke? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, terus aktifin tombol loncengnya, like, bantu komen untuk saran dan kritiknya, juga share ya. Sekarang kita mulai, oke, ke depan dulu. Pertama ini ada Waru Variegata. Jadi aku rekomendasi banget ini untuk punya. Kenapa? Karena coraknya bagus, terus harganya juga terjangkau. Ini kalau nggak salah dulu aku belinya 50.000, cuman memang size-nya masih kecil segini. Terus karena ditanam di tanah, dia cepet banget gedenya. Tapi emang basically dia memang fast grower sih. Jadi, bagus banget untuk tanaman variegata dan murah. Cuma kalau dari pengalaman aku, ini tanamannya agak-agak yang perlu diperhatikan adalah belalang tuh suka banget sama dia. Jadi mungkin teman-teman bakalan nemuin kalau daunnya suka sobek-sobek, suka bolong-bolong gitu karena dimakan belalang. Jadi mungkin nanti kalau punya tolong diperhatikan, mungkin sering-sering kasih pestisida. Oke. Terus yang selanjutnya, sini aku ada grup Syngonium, cuman mungkin nggak dibahas semuanya karena aku cuma pengen kasih rekomendasi Syngonium apa sih sebenarnya yang must have item. Jadi ini dari beberapa Syngonium yang aku punya, aku sebenarnya paling rekomendasi yang ini. Ini Syngonium batik, asli Indonesia. Harganya mungkin sekitar, mungkin kalau yang kecil banget bisa 10.000 sampai 30.000. Cuma kenapa aku rekomendasiin ini, karena dia tuh sampai gede. Ini juga ada agak gede kan, aku dulu belinya kecil. Dia konsisten, jadi motifnya tuh konsisten kayak gini. Cuma daunnya aja makin membesar. Dibanding kalau mungkin teman-teman beli Syngonium Green Splash, itu memang waktu kecil cantik banget. Cuman kalau teman-teman rawat sampai besar, itu splashnya hilang kayak gitu. Atau misalnya kayak yang ini, Mojito juga harganya agak lumayan, tapi aku perhatiin makin lama motifnya tuh nggak konsisten gitu, malah makin hijau. Jadi aku sih sebenarnya kalau untuk Syngonium paling rekomendasiin yang Syngonium batik, karena dari harga dan juga dari tampilan sampai mungkin nanti dia dewasa konsisten kayak gini. Itu ya. Terus selanjutnya kita ke sini. Jadi aku punya koleksi Colocasia, cuma ada beberapa item. Cuma aku paling rekomendasiin sebenarnya buat teman-teman yang baru mau mulai punya Colocasia itu Colocasia yang ini, Colocasia teacup. Jadi dia bentuknya paling unik sih kalau menurut aku, karena biasanya Colocasia tuh cara bedainnya sama Alocasia dan itu dari sini sih. Jadi daunnya dia ke bawah, jatuh ke bawah gini. Nah sementara untuk Colocasia teacup ini unik karena dia malah ke atas gini, membentuk kayak cangkir, kayak dibilang Colocasia teacup. Untuk perawatannya sebenarnya kalau Colocasia lebih mudah dibanding kalau teman-teman punya Alocasia atau Caladium, karena dia sebenarnya sukanya media yang berair. Jadi memang mungkin habitatnya di rawa-rawa gitu. Jadi kalau aku sih ini pakai ember. Jadi pakai ember tanpa lubang. Udah medianya juga bisa pakai tanah merah dan tanah subur dicampur sama pakis. Kayak gitu. Jadi aku rekomendasiin ini. Cuman kalau ini harganya juga murah. Sekitar aku belinya dulu 50.000 kayaknya. Ini untuk Colocasia teacup, jadi nggak semahal Colocasia yang lain. Sama satu lagi, sebenarnya kalau untuk Colocasia aku rekomendasiin juga untuk yang ini, Colocasia Black Magic.
karena unik banget dia warnanya hitam. Tapi mungkin kalau teman-teman kepengen warnanya jadi hitam banget, ya itu harus agak tega, jadi taruh di full sun supaya dia makin hitam. Karena kalau dia keteduhan nanti warnanya malah jadi hijau. Tuh. Jadi untuk colocasia aku rekomendasiin teacup sama colocasia black magic. Terus selanjutnya, nah di sini aku punya beberapa koleksi ficus. Jadi ada berapa, cuman aku paling rekomendasi sebenarnya yang ini, Ficus triangularis. Jadi ini juga sebenarnya variegata. Terus bentuknya unik karena kayak segitiga gitu. Dan daunnya nggak terlalu besar, kecil-kecil gini, nggak kayak ficus-ficus yang lain. Harganya juga lumayan terjangkau. Jadi kalau teman-teman beli yang kecil, mungkin harganya nggak nyampe 50.000 untuk size kecil segini. Cuma memang ini kebetulan udah besar. Tapi untuk penampilan sih Ficus triangularis cantik banget. Jadi aku rekomendasiin ini. Terus selanjutnya kita ke sini kali ya. Nah, untuk agak naik dulu. Untuk Hoya, aku juga kebetulan ngumpulin Hoya. Untuk Hoya aku paling rekomendasi sebenarnya itu Hoya tricolor karena ngurusnya gampang banget, nggak kayak Hoya variegata yang lain. Jadi Hoya tricolor itu warnanya cantik, jadi terdiri dari 3 warna. Biasanya sih ada merahnya untuk daun-daun barunya tuh ada merahnya. Cuma kalau misalnya udah agak tua kayak gini, warnanya tinggal hijau sama putih. Jadi cantik banget. Terus dia rajin berbunga. Dan harganya surprisingly ini murah, mungkin sekitar 30 ribuan kali ya. Cuma ini juga udah rimbun gitu. Terus yang selanjutnya kita agak sini. Di sini aku mau rekomendasiin untuk alocasia karena sebenarnya alocasia agak tricky juga melihara alocasia. Jadi aku paling rekomendasi sebenarnya alocasia itu yang ini. Ini bisa turunan. Ini alocasia frydek. Jadi dari bentuk daun itu dia lucu, pinggirnya bergelombang dan urat daunnya tuh nyala banget gitu. Kayak apa sih, kayak glow in the dark. Jadi bagus banget dan harganya juga murah. Mungkin sekitar 30 ribu kali ya untuk satu tanaman. Tuh, terusnya selanjutnya nih. Nah, untuk sama kayak kalau alocasia, caladium juga agak tricky ngerawatnya. Cuma aku sih rekomendasiin kalau teman-teman pengen punya caladium dan nggak mau effort banget, karena seringkali kalau misalnya kita nggak jaga humidity-nya itu malah jadi kayak melihara pot kosong. Jadi seringkali dorman. Aku rekomendasiin sebenarnya untuk caladium pilih yang warna hijau aja. Cuman paling main di motif. Jadi ini ada caladium namanya caladium Hilo Beauty. Jadi dia motifnya kayak army gitu. Jadi dan karena hijau jadi dia nggak serewel yang caladium warna-warni merah, pink dan sebagainya. Jadi ini cukup kuat sih dan bagus juga kan motifnya. Harganya juga sama, mungkin sekitar 30 ribu sampai 50 ribuan. Jadi nggak terlalu mahal. Terus apa lagi ya? Oke, selanjutnya untuk Epiprenum aku paling saranin sebenarnya yang ini. Ini Epiprenum Manjula. Aku paling suka karena motifnya dia paling bagus sih dibanding Epiprenum potos-potos yang lain.
Jadi ada kombinasi hijau tua, hijau muda, lime green sama putih, kayak gitu. Terus kalau epiprenum, kalau misalnya mungkin biasanya kalau di seller-seller di pinggir jalan itu rata-rata jual yang digantung. Mungkin teman-teman bisa jadiin ini opsi, jadi nggak digantung tapi dirambatin, jadi daunnya makin besar. Mungkin kalau bisa lihat ini aku punya juga potos yang digantung, jadinya daunnya itu sih kecil, nggak sebesar yang ini. Jadi kalau manjula ini kalau dirambatin makin besar daunnya seperti epiprenum lainnya. Terus juga harganya juga terjangkau, mungkin sekitar 30.000 kayaknya sih. Terus untuk yang selanjutnya aku di sini ada calathea. Cuma aku paling rekomendasiin untuk calathea yang terjangkau dan mudah dirawat itu calathea yang ini. Ini calathea Lubersi. Harganya juga murah, 30.000-an lah. Cuma uniknya dia ada variegationnya dan kuning. Terus dia lebih cepat dibanding calathea yang lain. Jadi nggak terlalu rewel, terus juga cepat numbuh anaknya. Selanjutnya kita kemana ya? Aku kayaknya belum ngasih tahu yang kayak pilo ya. Untuk jenis pilo, aku mau rekomendasiin satu pilo, tapi mungkin harganya agak lebih tinggi dari yang tadi. Cuma worth banget. Kenapa? Kita lihat dulu. Ini agak ya. Ini jadi aku punya Philodendron Florida, cuma yang nggak variegata. Tapi menariknya adalah dia bentuknya tuh bagus, unik. Jadi bersayap-sayap gitu. Jadi walaupun hijau, dia bagus banget. Harganya mungkin sekitar 100.000 kali ya, tapi untuk ukuran yang kecil. Tapi dia fast grower, jadi teman-teman gak usah khawatir, bisa mulai dari yang kecil dulu. Nah, tapi untuk teman-teman yang suka lebih berwarna, aku punya pilihan sebenarnya ini Florida Ghost. Jadi dia sebenarnya bukan variegata, tapi lebih apa ya? Jadi daun mudanya dia itu warnanya awalnya kayak putih lime green gitu, sampai nanti lama-lama kayak mint, terus sampai akhirnya nanti kalau udah tua daunnya akan jadi hijau. Jadi ini Florida Ghost bisa jadi opsi teman-teman yang suka tanaman yang colorful. Harganya mungkin sekitar 100.000-an ya untuk yang ukuran kecil, tapi juga jangan khawatir, dia juga tipe fast grower, jadi teman-teman bisa adopsi dulu dari yang kecilnya. Oke. Sekian rekomendasi beberapa tanaman dari aku yang mudah perawatannya, juga harganya terjangkau. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari-cari tanaman buat di rumah. Oh ya, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share. Bye.